apa? Mari kita menyitir apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam Muqaddimah Fathul Bari diterangkan, yang dimaksudkan dengan keberkahan yang melapisi kehidupan orang yang beriman adalah al-fahmu fid-din, yaitu adalah orang yang diberikan oleh Allah kefahaman tentang agama. Jadi mereka difahamkan oleh Allah tentang agama yang Allah turunkan, mereka paham tentang syariatnya, mereka paham tentang syariat nabinya. Itulah yang dimaksudkan dengan keberkahan. Persis dengan istidlal beliau, cara pengambilan dalilnya dari hadis Rasulullah ketika Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Beliau lalu mengambil dalil atas apa yang beliau sampaikan dan beliau paparkan ketika Nabi bersabda, setiap orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka pasti Allah akan pahamkan dia di dalam masalah agama. Disinilah kita paham, Masya Allah, ternyata orang-orang yang mereka diberkati oleh Allah di dalam ikhtiar mereka untuk mendapatkan maqam, manzilah, position di hadapan Allah, yaitu adalah ketika mereka melapisi kehidupan mereka beribadah kepada Allah dengan ilmu. Karena sesungguhnya Allah itu zat yang tidak mau disembah dengan kebodohan. Perhatikan hikmahnya. Kenapa Allah turunkan kepada kita kitabullah dan Allah utus kepada kita Nabi selama 63 tahun. Tidak lain dan tidak bukan ketika Allah turunkan kita Al-Quran, Allah turunkan kepada kita dan utus kepada kita seorang Rasul, supaya kita ketika menapak jalan syurga dan ridhanya Allah tidak menebak-nebak, tetapi semuanya berdasarkan kepada keterangan yang jelas dan terang yang ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita. Ilmu apabila disebut di dalam hasanah syariat itu tidak mencakup semua perkara, tetapi ilmu apabila disebut dalam hasanah syariat Islam, perhatikan Imam Ibn Rajab berkata, ilmu itu adalah maqalallah wa qala Rasul. Yang dimaksudkan dengan ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul. Karena sesungguhnya tidak akan mungkin seseorang mendapatkan syurganya Allah sampai dia faham tentang semua syariat yang telah ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita. Kita ambil kias, analogi yang sederhana sekali. Kalaulah kita akan masuk pekerjaan, kita masuk ke Exxon, BP, Petroleum, atau kemudian Pertamina, kita sepakat sekolahnya itu panjang, 6 tahun SD ditambah 3 tahun SMP, ditambah 3 tahun SMA, ditambah minimal 4 tahun kuliah, total jenderalnya 16 tahun. 16 tahun itu baru bisa kita melamar pekerjaan di sebuah kantor, mendapatkan kursi di belakang meja dan mendapatkan gaji antara digit 1 sampai 100 juta. Sekolahnya 16 tahun. Ya, itu pun terkadang masih banyak yang ditolak karena hari ini standarnya dinaikkan S2. Kalaulah kemudian hanya mendapatkan gaji antara 1 sampai 100 juta, duduk di belakang meja di salah satu stand di kantor kita, ternyata kita sepakat sekolahnya 16 tahun. Apakah kita akan mengira bahwasanya memasuki surganya Allah itu kualitasnya lebih rendah daripada kantor kita ketika menerima karyawan? Masya Allah. Kalau kita berpikir bahwasanya surga standarnya lebih rendah ilmunya daripada standar kantor kita, berarti kita orang yang paham agama. Disitulah kita memahami, Masya Allah, berarti memasuki surga itu harus dengan ilmu, harus dengan kepahaman. Sebagaimana ketika kita masuk kantor menginginkan pekerjaan tertentu, kamu harus paham bidang yang kamu kuasai, karena sesungguhnya itulah yang mendapatkan jalan menuju kepada surganya Allah. Banyak orang yang menyangka memasuki surganya Allah itu tidak butuh ilmu, tetapi butuh keikhlasan. Kata siapa? Orang Nasara memiliki keikhlasan, tapi ketika mereka tidak dibimbing dengan ilmu, Allah tolak segala amal-amal yang dilakukan oleh orang Nasara. Karena di antara orang Nasara tidak semuanya jahat kepada Islam. Ada di antara mereka yang tidak berbuat jahat, mereka melakukan kebaikan, mereka tidak menyebar permusuhan. Tapi kenapa mereka tetap ditolak amal mereka, walaupun mereka ikhlas melakukan itu untuk Allah? Karena mereka tidak berilmu untuk mengikuti Rasulullah. Allah tolak semua amal yang dilakukan oleh mereka. Inilah yang menjadikan kita memahami betul, Masya Allah, tanda barokah hidupmu wahai hambanya Allah, yaitu adalah ketika kita semakin mempelajari kitabullah dan sunnah, semakin paham tentang syariatnya, semakin ngerti, semakin kita paham, kita mampu membedakan yang hak dan yang batil, mampu membedakan antara yang sunnah dengan yang bid'ah, mampu membedakan antara yang beriman, antara jalan iman dengan jalan kekufuran ketika kita berilmu. Karena semuanya ini dikerjakan dengan ilmu. Bukankah kita memperbaiki lampu harus dengan ilmu? Kita sering berkata, saya tidak menguasai lampu, saya takut kesetrum. Panggil saja si Ujang, tamatan STM untuk memperbaiki lampu. Padahal hanya memperbaiki lampu.
Padahal kita juga sepakat ketika kita menghadapi mobil kita yang rusak, kalau kita tidak senang otomotif, pasti kita nggak ngerti tentang mesin. Kita panggil orang yang ada di bengkel untuk mengobati, untuk kemudian merevisi atau memperbaiki mobil kita ketika kita tidak paham tentang mobil. Kalau menghidupkan lampu dan menghidupkan mobil, ternyata kita sepakat kita perlu orang yang tahu tentang lampu dan mobil untuk memperbaiki lampu dan mobil kita. Apalagi ketika kita menuju kepada Allah. Wallahi, itulah yang menjadikan kita barokah ketika kita faham tentang syariat yang Allah turunkan. Apakah harus hafal, Ustaz? Enggak. Tidak ada kewajiban untuk menghafal, Bapak-bapak dan Ibu, tapi ada kewajiban untuk memahami. Kalau menghafal, Allah memang pilihkan hamba-hamba yang Allah pilih untuk menghafal. Ada orang yang hafal Quran, ada yang tidak hafal Quran. Banyak sahabat yang tidak hafal Quran, tapi mereka masuk surga. Salah satunya Arab Badui, tidak hafal Quran, tapi masuk surga. Allah tidak mewajibkan kita untuk hafal, tetapi Allah mewajibkan untuk faham, supaya ketika kita faham setelah kita belajar, disitulah kita akan mulai ngerti ini sunnah, ini tidak sunnah, ini iman, ini tidak iman. Ketika kita mengerti bagaimana ilmu yang telah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita menghafal, Allah tahu lah, mungkin kemampuan hafalannya itu terbatas. Ada yang menghafal an-naba, tapi lupa. Menghafal kemudian hadis yang paling dihafalkan, paling innamal a'malu binniyat, tidak bisa melanjutin lagi. Di hadis yang dibawa kemana-mana itu saja. Tapi Allah tidak membebani kepada ana dan antum untuk hafal. Kalau ingin menghafal silahkan, itu kemuliaan untukmu. Tapi yang Allah wajibkan adalah memahami. Semakin kamu paham tentang apa yang Allah turunkan, maka semakin besar barokah yang Allah berikan kepada kita ketika kita memahami apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya dan memahami sunnah di dalam apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah bukan hanya pezina. Orang yang paling dibenci oleh Allah bukan hanya peminum khamr. Tetapi di antara orang yang paling dibenci oleh Allah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata, "Abghadur rijali indallahi alimun bid dunya jahilun anil akhirah." Orang yang paling dibenci oleh Allah diterangkan oleh lisan Nabi ketika beliau bersabda, abghad, artinya paling dibenci. Ar-rijal, seseorang, indallah, di hadapan Allah. Alimun bid dunya, orang yang alim tentang masalah dunia. Kalau masalah dunia, detailnya, ridiknya, ngerti. Wa jahilun anil akhirat, tetapi dia untuk urusan akhiratnya tidak paham. Itu orang yang Allah benci. Karena apa? Karena dia mengerti tentang urusan yang akan dia tinggalkan, tetapi dia tidak paham tentang urusan yang akan dia hadapi, yaitu adalah kampung akhiratnya. Berkali-kali kan saya bilang, dunia itu bukan tempat tinggal, tetapi dunia itu tempat kita meninggal. Tempat tinggal bagi seorang mukmin adalah kampung akhiratnya. Dan sungguh, inilah yang menjadikan Allah memuliakan orang yang paham tentang agama. Maka sesungguhnya Allah muliakan mereka, Allah berkahi kehidupan mereka. Dan itulah yang barokah ketika mereka paham tentang ilmu yang diturunkan oleh Allah di dalam kehidupan hambanya. Makanya orang yang paling dibenci oleh Allah, orang yang alim tentang dunia, jahil tentang urusan akhirat. Sebagaimana Allah terangkan pula di dalam surat As-Sajdah 22. Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun." Allah berfirman di dalam surat As-Sajdah 22, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang kami berikan peringatan, artinya kitabullah dan sunnah, summa a'rada anha, kemudian dia berpaling dari peringatan yang kami berikan kepada mereka, inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami terhadap orang yang meninggalkan peringatan kami dari kitabullah dan sunnah, itulah orang-orang yang kelak merasakan azabun yang sangat pedih. Mari kita bedah, kata a'rada itu apa di dalam ayat ini. Kalau kita buka di dalam tafsir, di dalam terjemah, a'rada dikatakan berpaling. Tapi kalau kita lebih telisik lagi, lebih mendalam, a'rada itu artinya bukan hanya berpaling, cuek. Itu a'rada. Contohnya, saya datang nih ke rumahnya salah satu bapak-bapak. Ngobrol kita, dalam obrolan kita. Kemudian karena bapak melihat saya mulai kehausan, bapak kemudian berikan air minum. Air minum, ditanya, "Ustaz mau minum apa?" Saya diam, tidak komentar. Diulang kembali, "Minum apa?" Diam lagi, tidak komentar lagi. Saya tetap ngomong, terus nerocos. Kemudian diulang lagi, "Teh ya Ustaz ya, teh ya." Tetap saya ngomong lagi. Tidak kemudian komentari tentang teh tadi. Akhirnya sahibul bait kemudian merasa ngambil inisiatif, ya sudahlah sambilkan teh.
Tehnya dihadapkan Ustadz, dihadapkan kepada saya. Ini Ustadz, tehnya. Kemudian saya tetap ngobrol, saya nggak bicara tentang tehnya. Sampai selesai semua hajat saya makan, tapi tehnya saya nggak sentuh. Setelah itu saya pulang. Saya balik ngingatin lagi, teh Ustadz, tehnya ambil tehnya minum. Kemudian saya nggak komentar. Itu namanya a'rad. Nggak mengkufuri, nggak mengingkari. Kalau mengingkari kafir. Dia tidak mengatakan iya, tidak mengatakan enggak. Tidak mengatakan saya tidak suka teh, enggak. Saya lagi nggak minum teh, enggak juga. Diam, cuek. Kemudian dia pulang tanpa menyentuh teh itu, tanpa komentari teh itu. Itu namanya a'rad. Orang yang kemudian dalam konteks masyarakat, a'rad itu gimana? Dia ngerti ada Al-Quran, dia ngerti ada As-Sunnah, tapi dia cuek. Mengkufuri juga enggak, tapi mempelajari juga enggak. Dingin dia. Jadi kalau kemudian sudah bicara tentang Al-Quran dan As-Sunnah, dingin dia. Ngomong apa sih? Gak paham saya. Tapi kemudian tidak mengatakan saya mengkufuri, enggak. Itu namanya a'rad. Orang yang semacam ini dikatakan oleh Allah, kami betul-betul akan menyiksanya dengan siksa yang pedih disebabkan mereka berpaling dan melupakan apa yang kami turunkan. Karena segala apa yang kita lakukan itu kemudian akan mendapatkan balasan sama persis dengan apa yang kita kerjakan. Sebagaimana kamu lupa kepada Allah, maka kamu pun akan dilupakan oleh Allah. Dan tidak ada satu kelupaan yang betul-betul dimurkai oleh Allah, yaitu adalah manusia yang lupa. Allah telah turunkan peringatan, yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang menjadikan kita harus belajar. Apakah semua harus di pondok? Enggak, dia harus di pondok. Tapi setidaknya luangkan waktu untuk mendengar, luangkan waktu untuk mempelajari, luangkan waktu untuk bertanya ketika kita menghadapi masalah-masalah kehidupan yang berkaitan tentang syariat. Karena dengan itulah yang akan menjadikan kita semakin difahamkan oleh Allah. Disitulah tampak keberkahan hidup kita ketika kita mengerti tentang apa yang Allah turunkan. Orang yang tidak pernah meluangkan waktunya untuk mencari ilmu, tidak pernah berkumpul di taman-taman surga. Berkumpulnya di taman surga itu hanyalah 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Tidak pernah tersentuh tetesan-tetesan embun kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, pasti hatinya kering. Dan pasti dia tidak bisa membedakan. Yang hak dia sangka batil, yang batil dia sangka yang hak. Yang sunnah dia sangka bid'ah, yang bid'ah akan dia sangka sunnah. Karena dia ragu, dia ngerti. Sebagaimana ketika kita nggak ngerti tentang ular, maka kita pasti tidak bisa membedakan ini lubang ular atau lubang kodok. Kalau kita di sawah, lubang ular dan lubang kodok itu hampir sama. Kalau kita tidak paham tentang masalah ular, maka kita sangka lubang kodok itu lubang ular, dan kita sangka lubang ular itu lubang kodok, lubang ular. Salah. Dan akhirnya apa? Mandaratnya menimpa pada diri kita. Jadi inilah yang menjadikan seseorang di dalam kehidupan, kenapa Allah perintahkan untuk mencari ilmu? Karena sesungguhnya anak tangga menuju kepada surganya Allah, anak tangga itu bernama ilmu. Pantas kalau kemudian Jabir bin Abdullah itu sampai beliau mendapatkan satu hadis saja, beliau melaksanakan perjalanan itu sampai 2 bulan. Jabir bin Abdullah, bagaimana kejadiannya? Disampaikan dalam hadis mursal dari Bukhari. Jadi ketika Jabir bin Abdullah tiba-tiba mendengar orang yang berkata di kota Madinah, yusyarun nas yaumal qiyamati khufatan uratan bulan. Manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan telanjang kaki, telanjang pakaian, dan tidak berkhitan. Jabir bin Abdullah ketika mendengarkan hadis itu tidak langsung terima. Dia cek dulu. Asami taminan Nabi, kamu dengarnya langsung dari Nabi. Orang itu berkata, la, sami'tuhu min Abdullah bin Unaisin. Saya mendengarnya dari Abdullah bin Unaisin. Aina huwa? Di mana Abdullah bin Unaisin sekarang berada? Di Syam. Dia berada di Syam. Masya Allah. Padahal Madinah dengan Syam itu ditempuh selama 1 bulan perjalanan. Siang begitu panas, malam begitu dingin. Ternyata Jabir bin Abdullah ketika mendengar di kota Syam Abdullah bin Unaisin berada, kemudian tidak pulang langsung tidur. Tidak. Dia pulang, dia kumpulkan tabungan uangnya yang dia miliki, kemudian dia tukar dengan kuda. Dia melaksanakan perjalanan dari Madinah menuju ke Syam 1 bulan, Pak. Kemudian malam begitu dingin, siang begitu panas, sampai akhirnya di kota Syam ketika dia mendapati rumahnya Abdullah bin Unaisin, karena para sahabat itu banyak tersebar, salah satunya banyak di kota Syam. Makanya hari ini kota Syam itu kota yang diberkati selain Mekah dan Madinah. Kota yang akan menjadi tempat malhamah kubra, Armageddon nanti di kota Syam, di kota yang namanya Ghoutoh. Kota yang kemudian dikatakan oleh Nabi tempat para malaikat mengepakkan sayapnya, kota Syam.
Kota yang dikatakan Nabi, kalau penduduk Syam sudah rusak, maka seluruh penduduk di dunia itu rusak. Kapan-kapan kita bahas tentang masalah Syam. Insya Allah, Syam yang hari ini rusak parah disebabkan berbagai macam peperangan antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang kafir. Maka ketika sampai di Syam, maka kemudian Jabir bin Abdullah berkata kepada pengawalnya Abdullah bin Unaisin, sampaikan, saya Jabir bin Abdullah datang dari kota Madinah. Pengawalnya tahu Jabir bin Abdullah ini adalah sahabat besar. Bergegas dia temui majikannya Abdullah bin Unaisin dan dia kabarkan, ada Jabir bin Abdullah di depan rumah kita. Langsung keluar Abdullah bin Unaisin. Abdullah bin Unaisin menyangka ini pasti ada urusan besar nih. Sampai kemudian dia datang ke rumah saya dari Madinah ke Syam. Masya Allah, akhirnya kemudian Abdullah bin Unaisin berkata, kamu datang urusan apa? Khalifah? Bukan. Darurah? Bukan. Genting? Tidak. Lalu apa? Jabir bin Abdullah lalu berkata, aku mendengar sebuah hadis disampaikan oleh seorang sahabat, yuhsyarun nas, manusia nanti akan dikumpulkan khufatan, yaitu dalam keadaan telanjang kaki, uratan, telanjang pakaian, bulan, dia tidak berkhitan. Asami' taminan Nabi, betul ya, hadis ini diucapkan oleh Nabi. Oh, Abdullah bin Unais langsung menjawab, betul, itu diucapkan oleh Nabi, saya mendengarnya sendiri bersama para sahabat, diceritakan itu hadisnya. Setelah selesai, Jabir bin Abdullah setelah mendapati hadis itu betul-betul datang dari Rasulullah, apa yang dilakukan Jabir? Naik kuda kembali, kemudian mengarahkan kudanya ke kota Madinah. Abdullah bin Unais itu bingung dan bertanya, kamu datang dari Madinah ke sini hanya tanya satu hadis? Iya. Sekarang balik? Iya. Hajatku salah selesai. Apa yang membuatmu melakukan perjalanan sepanjang itu? 2 bulan kamu ini pulang pergi antara Madinah, Syam Madinah, hanya untuk mendapatkan satu hadis saja. Apa yang membuatmu bisa melakukan perjalanan sepanjang ini? Kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ila jannah. Siapapun yang melapangkan jalannya untuk mencari ilmu, Allah lapangkan jalannya menuju kepada surga. Berangkat Jabir bin Abdullah pulang ke Madinah. Totalnya 2 bulan hanya untuk satu hadis. Masya Allah. Padahal kita beli buku aja 2 bulan, plastiknya masih nempel di sini. Kita tidak ada lagi yang di sana, insya Allah. Yang di sana pindah dari sini. Masya Allah, 1 bulan perjalanan ke Syam, balik lagi ke Madinah. 1 bulan, 2 bulan hanya untuk cari ilmu. Jadi Masya Allah, itulah arti keberkahan yang sesungguhnya ketika seorang manusia itu mereka menyempatkan waktunya, melonggarkan waktunya untuk mengkaji ilmu. Apa susahnya bagi kita untuk mendengarkan kajian, untuk kemudian merevisi apa yang salah dalam kehidupan kita. Gak boleh kita pakai pemahaman minimalis di dalam masalah ilmu. Kalau minimalis rumah kita indah, elok dipandang, tapi minimalis di dalam masalah syariat itu tidak boleh. Belajar agama hanya berdasarkan dulu ketika di TPA dan madrasah. Memang kita kira madrasah bisa mendapatkan tiket mendapatkan surga. Lalu kita ngelamar di Pertamina aja, kalau tamat SDN, SD Impres 01 aja nggak diterima kok. Mau ngelamar apa Pak? Manajer. Sekolahnya dari mana? SD Impres 01. Diterima? Tidak akan diterima. Itulah yang menjadikan kita berikhtiar terus untuk mencari ilmu, sembari kita meminta kekuatan kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal. Tapi berilmulah, disitulah tanda keberkahan. Coba kalau kita tidak berilmu, banyak sekali ibadah-ibadah yang harusnya bisa kita regu ibadah itu, tetapi karena kita tidak berilmu, tidak ngerti. Coba kalau kita nggak berilmu, kita nggak ngerti kan keutamaan sholat syuruk. Padahal Nabi mengatakan, man sholal ghadati fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatla fihi syamsu summa sholat rak'ataini kutiba lahu ka'ajri umratin tammah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia nggak langsung pergi, dia duduk, dia berzikir sampai terbitnya matahari sekitar 50 menit dari adzan subuh. Kemudian setelah zikir selama itu, maka kemudian dia berdiri, kemudian dia sholat 2 rakaat mendapatkan pahala umrah secara sempurna. Kalau dia tidak pernah tersentuh dengan majelis ilmu, tidak pernah kumpul di taman-taman surga ilmu, ya dia akan pernah ngerti tentang itu. Coba kalau kita tidak pernah ngaji ilmu, kita hari Jumat pada jam 5 sampai jam 6 kita nggak ngerti apa-apa. Padahal tahukah kita, ketika antum, saya berada pada jam 5 sore sampai jam 6 sore ketika hari Jumat, disitulah Allah sedang membuka pintu langit dan Allah mengabulkan semua doa. Di mana Rasulullah mengatakan fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun illa a'tahu iyyahu. Sampai Nabi berkata, tidaklah 1 jam yang ada pada hari Jumat di mana ketika seorang hamba dia meminta kepada Allah pada 1 jam itu, kecuali pasti Allah kabulkan apa yang dia minta. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ayu sa'atin, 1 jam kapan itu ya Rasulullah?
Nabi menjawab, faltamisuha fi akhiri sa'atin minal asar. Carilah 1 jam sebelum tenggelamnya dan habisnya waktu asar, yaitu sekitar jam 5 sampai jam 6. Kalau kita tidak pernah tersentuh ilmu, Masya Allah, akhirnya apa? Kita tidak pernah melakukan ibadah itu. Ini contoh-contoh kecil saja. Ketika kita kemudian tidak pernah mengkaji ilmunya, kita tidak pernah ngerti keutamaan sujud. Masya Allah, sesungguhnya keutamaan sujud itu besar betul. Ada 7 keutamaan sujud yang luar biasa besar. Salah satunya, sujud itu menjadikan kita, segala permohonan kita dikabulkan oleh Allah ketika kita meminta di dalam sujud. Bukan hanya sujud yang terakhir, semua sujud. Aqrabu ma yakunul abdu bi rabbi inda sujudi fa'aksiru fi du'a faqaminun ayustajaba lakum. Sesungguhnya kedudukan yang paling dekat antara kamu dengan Allah itu di waktu sujud. Perbanyaklah kamu di waktu sujudmu untuk berdoa, karena hampir-hampir tidak pernah ditolak orang yang sujud, orang yang berdoa di waktu sujud. Tidak ngerti hadisnya, lewat. Rugi. Apa? Ibadahnya hanya sholat, puasa, tak. Tidak ada yang lainnya. Karena kemudian apa? Referensi ibadahnya sedikit karena tidak pernah mengkaji ilmu. Inilah yang menjadikan kita rugi. Jadi inilah yang menjadikan setiap orang ketika melihat keberkahan yang ada di dalam dirinya, berkahnya dirimu wahai hamba-Nya Allah, yaitu adalah ketika kamu melapisi kehidupanmu dengan ilmu sesuai dengan kemampuan kita. Belajar dan belajar, tidak harus di pondok, tapi kita harus menghadiri kajian, kita harus mendengarkan majelis ilmu supaya tersentuh hati kita. Makanya kalau kita datang ke majelis ilmu, Masya Allah, itu kan tampak perubahan sedikit, tambah iman. Ada yang 2 hari, 3 hari, ada yang 5 hari, tapi yang jelas majelis ilmu menjadikan kita akhirnya bertambah kebaikan kita dan ketaatan kita. Tapi Masya Allah, kalau hari ini manusia jauh dari majelis ilmu, rusak. Bagaimana dia akan mendapatkan barokah yang datang dari Rabb-Nya kalau dia saja meraba-raba menuju kepada Allah ketika tidak berpegang kepada ilmu? Ini yang menjadikan kita akhirnya sekarang melihat banyak musibah yang terjadi disebabkan orang itu tidak berilmu. Ibadahnya menjadi berantakan. Ketika dia berjalan menuju kepada Allah menjadi berantakan dan tersesat, disebabkan dia tidak memakai panduan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nikah saja, sekarang nikah itu banyak nggak pakai ilmu kan? Orang nikah itu alasannya apa? Kenapa kamu nikahi dia? Orangnya imut. Kamu nikahi dia kenapa? Putih. Kenapa kamu pilih dia? Orangnya enak diajak ngobrol. Ini Masya Allah, seakan-akan pernikahan itu hanya butuh putih, imut, orangnya diajak ngobrol. Ya Allah, akhirnya apa? Akhirnya ketika nikah banyak masalah yang terjadi. Makanya sering saya mendapati pertanyaan itu sama saja. Ustaz, gimana hukumnya laki-laki yang menceraikan istrinya itu sehari 100 kali ya Ustaz? Karena tidak tahan. Jadi kemudian karena tidak paham, makanya saya itu mengusulkan betul kepada yang di Departemen Agama, harusnya itu dibuat training. Kalau orang itu mau nikah, dibuat training minimal 2 hari, diterangkan hukumnya khulu apa, talak apa, bagaimana kalau sudah bercerai, mana yang kemudian menjadi hartamu, mana yang menjadi bukan hartamu. Itu semuanya harus jelas. Kalau kita tidak kemudian menikah, nggak melewati itu semuanya, bingung, meraba-raba, dan akhirnya apa? Kita jadi pemadam kebakaran. Apa itu? Baru sadar kalau asap sudah membumbung tinggi, baru kita kemudian cari solusinya. Padahal harusnya kita tidak menjadi pemadam kebakaran kalau kita sudah mempersiapkan sebelumnya dengan ilmu. Sama pula ibadah-ibadah ringan hari ini banyak yang rusak. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak mengkaji ilmu. Contoh sholat Jumat. Sholat Jumat itu Pak, terutama bagi laki-laki, kita sholat Jumat itu kan hampir tiap pekan berulang-ulang. Tapi Masya Allah, masih banyak sekali orang yang mereka sholat Jumat itu tidak ngerti syaratnya, tidak mengerti adabnya. Ada yang sholat Jumat megang handphone, ada yang sholat Jumat ngobrol. Padahal kalau kita sholat Jumat, perhatikan aja adabnya. Sebenarnya kalau kita mau belajar 1 jam itu sudah ngerti sebenarnya. Kalau kita sholat Jumat harus mendengarkan khutbah. Kalau ngantuk, suruh pindah, kata Nabi. Idza naisa ahadukum falyatahawwal majlisahu. Kalau kemudian ada di antara kalian yang ngikutin sholat Jumat ngantuk, pindah. Lalu kemudian jangan main-main kerikil. Man masal hasab faqad lagha. Barang siapa yang megang kerikil, batal. Kalau dulu megang kerikil karena belum ada lantai di Masjid Nabawi. Kalau sekarang sajadah. Gini kan, tarik lagi. Tarik lagi. Yang ketawa sering loh. Jangan ketawa, istighfar. Karena saya sering melihat. Jadi pernah di samping saya itu sajadah diginikan, tarik lagi, yang lagi. Mengingatkan orang yang ngobrol aja nggak boleh. Idza qala li sahibika ansit wal imam yaktubu faqad laghauta. Kalau kamu ngingetin orang yang sedang ngobrol, yang ngingetin itu batal, apalagi yang ngobrol. Ya kan? Ingetin aja, shh. Yang ingetin batal.
harus diam, yang ingetin harus khotib. Kita diam saja. Masya Allah sampai segitunya khutbah Jumat. Makanya khutbah Jumat itu jangan lama-lama. Memang yang paling baik yang pendek. Kenapa? Butuh konsentrasi penuh. Ada yang kemudian kalau khutbah Jumatnya membosankan, batuk-batuk. Oh, maksudnya ya karena semuanya tanpa ilmu. Ada yang kemudian sholat Jumat jam 12:04 WhatsApp-nya online. Coba yang perempuan pernah dong lihat, ini Jumatan enggak sih WhatsApp-nya online jam 12:04. Masya Allah. Tapi karena nggak pernah belajar, banyak yang kayak gitu. Karena mereka tidak mau menyempatkan waktu untuk belajar sampai sholat Jumat yang sederhana, betul, rusak gara-gara tanpa disertai dengan ilmu. Ini pernah kenyataan, ada satu peristiwa nyata ini. Saya telat akan khutbah di Jakarta Timur, di Telkom Jakarta Timur. Telat, ada kecelakaan di tol, qadarullah ma yasha. Sampai ini digantikan sama orang. Kemudian digantikan sama takmirnya sudah membesarkan badan, saya sudah perintah ganti saja. Ada bapak-bapak ngobrol di depan saya. Kamu kan ada yang di sini, insyaallah. Dia ngobrol ketika suasana sholat Jumat itu. Obrolannya itu mendominasi kuping saya daripada ucapan khutbah. Dari properti, otomotif, bola. Saya mau ngingetin, Pak, diem Pak, saya takut batal. Saya diam aja sampai saya hafal yang diobrolin. Jadi salah satu di antara obrolan yang saya ingat itu adalah ketika salah satunya ada yang ngomong begini, kamu ngerti nggak, properti yang nggak pernah turun harganya walaupun banjir. Teman yang satunya ngomong, gimana? Pantai Indah Kapuk. Oh, Pantai Indah Kapuk, walaupun sering banjir tidak pernah turun harganya. Oh, saya di belakang. Oh, gitu juga. saya pulang, saya cerita sama istri saya. Kamu ngerti nggak? Properti yang walaupun sering banjir. Saya nanya, di mana Bi? Pantai Indah Kapuk. Dapat informasi dari mana? Di khutbah. Ini Masya Allah. Perhatikan ilmu kita, itulah tanda keberkahan kita. Sudah jam 1, tidak ada pertanyaan, saya juga belum sholat. Semoga Allah memberkati kita, apa yang kita pelajari. Semoga ibu-ibu dan bapak tidak pernah letih untuk mendengarkan ilmu, karena itulah tanda keberkahan dalam hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.